suka nggak suka gitu. Suka tidak Suka suka, nggak suka. Di mau luar, tidak mau. betul. Di luar Santoso memang saya ada banyak pekerjaan, Pak. Di luar Santoso. Apa aja nih? Kebetulan pekerjaannya sesuai yang passion saya. Saya ada grading company untuk TCG. TCG itu kartu permainan anak-anak, Pokemon, Yu-Gi-Oh, MTG kayak gitu. Ekspor impor juga mainan, juga usaha. YouTubing. Nah, YouTubing juga. Apalagi ya, graphic design. Saya juga tukang tato. Nah, itulah efek Bisa dari bikin tato juga? Bisa. Tak bikinin Bapak. Terminal tidak. Mitra darat yang dari seluruh Indonesia, barangkali yang pengen tahu sejarah Santoso selama ini kan sudah nih kalau hilir mudik. Bisa dimulai dengan naik busnya, teman-teman. Naik busnya. Naik busnya, bus-bus, nyobain bus-bus yang udah susah payah kita sediakan untuk Bapak Ibu yang menonton semua. Ayo naik bis. Ini benar-benar jujur. Kalau YouTube itu algoritma ngaruh sekali. Jadi kalau orang cuman nonton 1 detik, 2 detik ke skip, itu kita kena shadow ban. Jadi video kita tuh diumpetin YouTube. Kalau mau subscriber banyak, kita harus menang di algoritma. Kalau itu yang bakal kita lakukan barusan, itu marketing fisik. Itu bagus banget, bantu banget, eksternal. Bantu sekali. Cuman yang paling bagus itu internal. Jadi video kita nggak boleh di skip 1-2 menit pertama. 1-2 menit pertama harus target marketnya receh sereceh-recehnya. Harus tontonannya riang, gembira gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Paling nggak menarik gitu ya. Nggak boleh langsung jebret serius. Skip nanti kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama kami dari Podcast Ngopi Terminal Tipe A Tidar Magelang. Kali ini ada yang satu hal spesial karena langsung didatangi oleh orang penting di salah satu PO, yaitu PO Santoso. Baik, bersama kita ada Mas Randy ya Kak ya. Siap Mas Randy. Nah, silakan mungkin dapat perkenalan dulu Mas Randy. Salam kenal semuanya, saya Randy Sani dari PO Santoso. Terima kasih undangannya ke sini. Saya senang sekali, terminal ini sekarang sangat luar biasa. Semoga kita juga bisa jadi bagian dari terminal ini terus sampai tahun 2070 mungkin Pak ya. Iya. 2100 Sampai generasi ke-7 ya. sampai generasi Ke-7. Sebenarnya kalau sampai generasi ke-7 berarti sampai apa namanya? Ke-7 itu apa namanya? Apa Pak? Cicit ada S-nya banyak. Anak, terus kemudian cucu. Kalau orang Jawa itu ada apa namanya istilahnya? Iya. Buyut, Buyut, canggah. apa gedebok bosok ada Banyak istilahnya dalam Jawa. istilahnya. Pasti segala sesuatunya ngalir aja lah ya. Baik, siapa Pak? Jadi kita kan hari ini alhamdulillah kedatangan ini pemiliknya Santoso langsung. Betul Bapak. Nanti Betul, kita saya akan generasi keempat Bapak. generasi keempat ya. Ibunya kakek saya, bapak saya. Itu dulu pengusaha angkutan semua. Dulu apoteker, Apoteker. istrinya dokter, dokter Sani di Magelang. Dulu kita beliau buka praktek di Poncol. Habis itu ibu dari kakek saya bikin bus itu. Dulu bus Kresno apa ya? Oh Kresno ada yang dulu masih ini bisnya itu yang masih ada depan ada moncongnya itu ya. Iya, itu ya. Bus tahun jadul itu. Habis itu berpisah jadi Sumber Alam. Oh Sumber Alam. Dari Santoso, Kencana Jaya, Trisakti. Nah, saya ngalamin semua. Ngalamin semua ya? Ngalamin semua, mas. Saya zaman dulu itu saya kan era kerja itu mulai 2000-an ya. 2000-an itu kan saya masih ngelaju dari Magelang ke Semarang. Itu dulu ya naiknya Santoso, kalau enggak ya Sumber Alam yang dulu ada Patas AC itu juga ada dulu Sumber Alam. Terus kemudian kalau enggak ya ini apa namanya Kencana Jaya juga ada. Kencana Jaya dulu yang akademi antar kota dalam provinsi. Dulu memang adanya gitu-gitu tok ya Pak ya. Tapi itu ini paling nanti kita tanya deh sama ini sama Mas ini siapa tadi? Mas Randy. Mas Randy. Oh, Jadi sama tanya sama Mas Randy ini suka dukanya jadi pengusaha itu PO bus itu apa? Karena kalau saya melihat
Zaman 90-an kan masa-masa jaya-jaya Mas. 90-an, 2000 sampai 2010 itu masih ini. Bis-bis akap, AKDP ini masih eksis lah. Nah terus muncul angkutan online, mulai satu-satu itu mulai ini berjatuhan gitu ya. Betul, dulu zamannya beda banget Pak. Dari semua sisi itu beda. Dari segi kita omongin satu-satu dari semua stakeholder atau semua yang terkait di PO Bus ya. Jalan tol dulu kan belum ada. Akses orang-orang untuk keluar kota lebih jelimet adanya jalan tol. Kendaraan pribadi, kereta, pesawat lebih mahal mungkin. Juga dari industri karoseri, model-modelnya belum banyak. Dari perizinan pun juga belum susah ya. Sekarang untuk dapat KPS itu kan susah sekali. Jadi dari semua sisi itu berbeda. Kompetitor juga berbeda. Dulu cuma ada 1-2 PO per daerah yang mungkin ya. 1-2. Sekarang udah 20 masuk Magelang ya. 20 PO ya? Ada? Lebih. Ya? Lebih. Ini agen aja kita ada 29. Nah itu 29 agen. Zaman pandemi 4 tahun lalu itu kan banyak PO yang merasa sepi ya. Waduh, kita kepukul pandemi, sepi nih. Lalu kita masuk Magelang semua. Kebanyakan kan gitu dari PO yang mungkin ada KPS 1 biji, KPS 2 biji Magelang, KPS 3 biji Magelang. Mungkin nggak ada KPS-nya juga ada dulu. Mungkin sebelum zamannya Pak siapa ya, Kater yang dulu ya? Pak Joko ya, Pak Joko itu kan ada STJ masuk juga. Tanpa KPS itu dulu. Tapi kalau di tempat kita nggak boleh. Iya, sekarang kalau misalkan nggak ada KPS-nya, dulu bannernya udah turun. Saya misalkan ada yang pengusaha yang izin gitu ya, misalkan izin ke tempat kami, misalkan mereka dalam ini izin prinsipnya itu sudah ada, walaupun sudah ada izin prinsipnya, terus kemudian ada izin apa lagi Mas Arya? Paling ya kirnya sudah jadi ya. Kir kan. Ini kalau saya belum ada KPS-nya, saya nggak boleh masuk terminal. Karena ya kalau pada prinsip mereka akan melayani masyarakat gitu ya, oke saja. Tetapi dalam ini kan saya itu kan bertanggung jawab terkait dengan keselamatan. Kendaraan itu dipastikan layak jalan itu ada 2. Yang pertama kirnya aktif, yang kedua KPS-nya aktif juga. Ini kalau dua-duanya ini nggak terpenuhi, pasti nggak boleh masuk terminal itu. Jadi Mas Faris, ini kan paling tidak ini baru kita ngobrol nih. Ini belum sejarahnya sudah mulai dibuka nih. Mulai detail sekali ya. Mulai detail sekali. Tapi paling ini coba biar ini mungkin Mas Aryo bisa tanya nih. Saya lihat tuh gini loh Pak, soalnya di videonya Bapak itu sangat bermutu ya di YT ya. Terminal Magelang butuh Bapak deserve more views gitu. Jadi moga-moga bisa dongkrak subscribersnya juga. Jangan lupa subscribe ke channel ini juga ya Pak. Iya. Boleh. Terminal ini kameranya mana? Nah itu. Ya harapan kita sih paling nggak punya subscriber paling nggak 100.000 ke depan. Amin. Ini baru saja tadi pagi tadi saya baru rapat staff, meeting rapat staff. Bagaimana cara dongkrak subscriber? Ini salah satu caranya. Ini kan penumpang saya itu kan paling nggak sehari 2000-an naik turun. Nanti mau tak minta mereka subscribe sehari paling nggak 100 orang. 100 orang ini jadi paling ide yang sangat instan. Ya. Ide yang sangat instan. Cuman ini benar-benar jujur. Kalau YouTube itu algoritma ngaruh sekali. Jadi kalau orang cuman nonton 1 detik, 2 detik ke skip, itu kita kena shadow ban. Jadi video kita tuh diumpetin YouTube. Kalau mau subscriber banyak, kita harus menang di algoritma. Kalau itu yang bakal kita lakukan barusan itu marketing fisik. Itu bagus banget, bantu banget, eksternal. Bantu sekali. Cuman yang paling bagus itu internal. Jadi video kita nggak boleh di skip 1-2 menit pertama. 1-2 menit pertama harus target marketnya receh-recehnya. Harus tontonannya riang, gembira gitu. Mungkin seperti itu. Paling nggak menarik gitu ya. Nggak boleh langsung jebret serius. Skip nanti kita Pak. Padahal di akhir-akhirnya videonya di tengah sampai di akhir juga bermutu banget kan. Terminal kita bangun dari tahun 2015 masih seperti apa terminal Magelang, sekarang udah berevolusi, ada ruangan seperti ini, ada pojok karaoke, ada
kantin sekelas objek wisata itu deserve more views gitu supaya orang-orang tahu ayo pakai bus di Magelang. Oke. Nanti kita juga kena imbasnya Pak. Oke, tips juga ini. makin rame. Ini internet YouTuber juga. Ah, Iya, iya. iya. Kita belajar banyak ini dari Mas Rini. Ya. Kayaknya sebenarnya Bapak juga udah YouTuber tahu. juga ya. Oh, itu parah itu. Iya, itu channelnya udah parah itu. Sekali-kali Udah gede banget, iya. Sumber Alam Pak Tony ya. Pak Antoni. Sekali-kali kita undang boleh nggak itu? Boleh. Nah itu Tak kasih masih, nomornya nanti. itu masih saudara sama jenengan. Masih. Berarti Santoso, Sumber Alam. Kalau sama Trisakti nggak? Trisakti Karoseri. Nggak sih yang bis Trisakti dulu. Kalau Di bis Maju Trisakti Makmur kan- sekarang. Bis Trisakti kan kita ada ya dulu ya. Di bawah Komando Santoso juga. Tapi kalau karoserinya itu mulai saudara itu dari istri. Oh, Karoseri Trisakti itu. Karoseri yang Trisakti. Jadi istri saya itu saudaranya Karoseri Trisakti. Iya. Kayaknya memang ketemunya saudara. Ketemunya itu Pak ya. Apa namanya, ikatan bisnisnya itu kadang-kadang. Ya, betul. Ya mungkin Luar itu biasa. Bapak, kita nyambung ke situ aja ini. Sejarahnya, dari mana sih awal mulanya PO Santoso ini Nah. bisa merambah bisnis kemana-mana gitu. Coba mas. Kira-kira sejarahnya dulu gimana PO sih? Santoso 1969-1970-an. Ibu dari kakek saya yang namanya saya bahkan nggak tahu. Itu Mbak bikin Buyut PO ya? Tresno kalau nggak salah. Nah PO Tresno itu jadi Sumber Alam, jadi Kencana Jaya, Trisakti, Santoso, kepisah-pisah Magelang, Kutoarjo, Pak Debio, Pak Antoni Sumber Alam, Pak Sardito Sani, Pak Sani juga sama. Akhirnya sekarang di 2025 PO Santoso. PO Trisakti Kencana Jaya udah habis unitnya, habis tahunnya, dan kita nggak bikin lagi atas nama Kencana Jaya Trisakti, soalnya memang kita rasa brandingnya bagus satu aja Santoso gitu. Udah dari 69. 69 itu berarti sekarang sudah berapa puluh tahun? 69 tuh berarti 30 tahun sebelum saya lahir, teman-teman ya. 69 itu udah 50 tahun 50 tahun lebih Bapak, Ya, betul. 30 tahun sebelum saya lahir. Jadi sudah melayani masyarakat di dunia transportasi. Tapi paling nggak sesuatu pelajaran buat kita juga, mungkin masyarakat juga termasuk mitra darat yang dari seluruh Indonesia, barangkali yang pengen tahu sejarah Santoso selama ini kan sudah nih kalau hilir mudik. Bisa dimulai dengan naik busnya teman-teman. Naik busnya. Naik busnya, bus-bus, nyobain bus-bus yang udah susah payah kita sediakan untuk bapak ibu yang menonton semua. Ayo naik bis. Ayo naik bis. Ayo naik bis karena Siap. sebenarnya lebih aman dan lebih nyaman sekarang itu naik bis. Sekarang juga sudah mulai perbaikan. PO Santoso pun sudah mulai perbaikan ya. Oh iya, PU itu nya. juga salah satu faktor ya Pak ya. Kita itu spend juga kayak hampir 2.000 juta untuk tahun-tahun ini untuk bus ya. Dengan hasil kita ada bus dari PO lain, kita tarik beli, bus dari karoseri lain, dari Anugrah, bus dari SSM, Jetbus 5 2 biji juga, Jetbus 3 Rombak juga ada. Dan untuk operasional kita juga bukan sudah mulai permajaan, memang dari dulu sudah permajaan, cuman mungkin kita bukan yang paling gebiar. Kita PO Santoso itu bukan yang paling ekspansif dalam hal permajaan. Jadi mungkin kalau di mata Basmania yang belum tahu, kesannya minim permajaan, padahal enggak. Kita spend sangat banyak untuk itu, untuk bapak ibu pengguna. Trayeknya mana saja nih Mas? Trayeknya masih Berarti kita Magelang Jakarta. Magelang Jakarta, Jabodetabek Merak. Magelang Jabodetabek Merak bisa semua. Wonosari, Klaten, Wonosari, Jogja, Sleman, Muntilan, Magelang, Setsang, Keranggan, Temanggung, Paraan, Ngadirejo, Sidoarjo, Weleri, terus Tegal, Jabodetabek Merak tujuannya. Ini masyarakat mitra darat ya, terutama yang wilayah Magelang. Ini kalau yang tertarik menggunakan Santoso, mereka sekarang juga bis-bisnya sudah Permajaan. Udah banget, udah permajaan dan ditanggung. Ini Mas Reni pasti lebih nyaman semuanya.
Betul Bapak. Lebih nyaman Semoga semuanya. memang buat kenyamanan pengguna ya itu. Dan mohon izin Bapak, kemarin tuh kita sempat nemuin orang ya Kak ya. Ada penumpang itu yang benar-benar nggak mau naik bis lain selain Santoso. Ada ya. Nah, ada seperti itu. Nah, ini Mas, mungkin apa sih sebenarnya ciri khas Santoso kok sampai orang tuh yang udah melekat sama Santoso nggak mau beralih ke PO yang lain? Padahal memang sekarang memang ya kita tahu sendiri kompetitornya juga banyak ya. Cuma kok memang ada nih orang yang memang maunya Santoso aja Mas. Mungkin ciri khasnya Santoso itu di bagian mana Mas Riyadi? Dulu AC kita tuh dingin ya. AC kita Oh, dingin AC. dulu sebelum ada tol Trans Jawa juga kita itu salah satu bus yang paling gasik. Karena sopir-sopir kita itu kru-kru kita luar biasa pinter untuk nyari jalan-jalan kecil gitu. Ada macetan di sini, komunikasinya baik. Kita kan dulu berangkatnya lumayan banyak, jadi komunikasinya lancar masing-masing kru. Sehingga gasik, toiletnya jembar, nyaman juga. Dan sekarang pun juga kru-kru tersebut masih bekerja di sini, masih bekerja di PO Santoso. Ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun kerja, 40 tahun ada nggak ya? 40 tahun Mungkin udah lama sampai ke banget loh. generasi 2, anaknya mungkin Iya. kerja di Santoso juga. Iya, mereka tuh betah-betah dan skill set mereka kan masih sama ya dibandingkan yang dulu. Stamina mereka masih luar biasa loh. Stamina mereka masih luar biasa. Orang-orangnya aset utama kita ya. Kedua ya base-base-nya itu. Dulu mungkin toilet nyaman, AC dingin. Sekarang pun juga kita usahain kasih yang terbaik gitu untuk masyarakat juga. Tetap yang terbaik ya. Tetap yang terbaik. Bagaimana terminal tidar juga. Kita berusaha kasih yang terbaik. Bagaimana termasuk terminal tidar juga konsepnya bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kelihatan banget terminal tidar luar biasa sekarang. Paling nggak memang konsep sekarang usaha sekarang nggak hanya swasta, pemerintah pun konsepnya harus melayani. Karena kalau kita nggak bisa melayani yang terbaik untuk pelanggan kita, untuk masyarakat kita, itu pasti ya kadang-kadang yang kita takutkan ini suara netizen. Nah, itu. Netizen yang maha benar ini loh kadang-kadang. Netizen itu kalau ngomong itu kan netizen itu kalau ngomong kan enak aja gitu ya. Ya tapi yang paling enggak ya itulah kadang-kadang walaupun mungkin ada kritikan, ada mungkin saran. Ya kita harus terima juga ya. Betul Pak. Terminal Tidar pun siap menerima kritikan, saran untuk kebaikan-kebaikan Betul. yang supaya lebih baik lagi. Yang benar Pak ya. Yang Kritikan benar. kita terima asal benar ya Pak ya. Kalau ada orang ngomong terminal Tidar kok dari dulu gitu-gitu aja, ya salah itu. Sekarang udah bakal ada kafenya, sudah ada ruangan semegah ini, udah ada lain-lain yang barusan kita sebutin gitu. Kadang-kadang saran juga nggak mesti bener, kita terima yang bener. Tapi yang pasti kalau kita kan berdasarkan visi misi kita. Iya. Santoso kira-kira visi misinya apa nih Mas? Kadang-kadang terus terang aja nih, saya cerita. Visi misi terminal Tidar itu 3. Satu, bagaimana terminal Tidar itu bisa menjadi satu terminal modern dengan pelayanan yang prima. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana terminal Tidar itu bisa menjadi pusat kegiatan dan perekonomian. Dan yang ketiga, ini terminal Tidar ke depan bagaimana bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Semua sudah ada, konsep gambarannya ke depan sudah ada. Kita satu demi satu akan kita raih gitu ya, berjalan gitu ya. Nomor 1 udah tuh, nomor 2 sudah jelas-jelas proses ke sana ya Pak ya. Pusat perekonomian, nanti apa lagi ya? Pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas, sudah ada gambarannya. Ini wacana Pak, setelah ada kafe di depan, ada apa lagi Pak? Di belakang itu saya pengen bikin taman lalu lintas modern 6.000 meter. Taman lalu lintas modern. Lalu lintas. Iya. Isinya apa Pak? Macam-macam. Nanti di situ ada studio 5 dimensi. Ini mimpi aja sih. Masih mimpi ya. Kita itu masih mimpi, Betul. tapi mimpi-mimpi ini selalu kita suarakan. Betul. Oh ini loh, terminal Tidar itu punya mimpi, punya visi, punya misi. Karena kalau kita tidak punya visi, tidak punya misi, kita tidak ada guidance untuk melangkah itu seperti apa, nggak ada punya guidance. Ini kita masyarakat mungkin penasaran anggarannya dari mana itu Pak? Anggarannya satu bisa dari swasta, yang Sponsor, kedua investor ya? investor bisa. Jadi investor itu kita beri kesempatan mereka untuk masuk di terminal Tidar, nanti kerjasama, kita punya lahan, kita kerjasamakan dengan mereka, terus kemudian ada setoran PNBP ke negara. Seperti yang baru saja, ini kita baru bangun sekarang, itu bangun panggung budaya dan gantangan burung. Ini
pihak swasta, investor kerjasama dengan koperasinya Terminal Tidar. Terus kemudian dari koperasi ini mengajukan ke BPTD untuk penilaian KPKNL. Sudah kemarin dinilai dari KPKNL, nunggu harganya itu per tahunnya berapa. Itu sudah nunggu seperti itu, terus kemudian nanti kita kelola bareng. Nah ini yang investor ini nanti hanya punya kewajiban bayar ke KPKNL sekian rupiah per tahun. Misalkan nih Mas Randy tertarik bangun kafe di Terminal Tidar. Wah, bukan tingkatan saya Pak, saya enggak ada dananya. Buat bis saya. Jangan Buat begitu. bis saya dananya. Itu investasi paling nggak nyampe 500 juta. Nggak nyampe satu bis kan paling 1 miliar ya. Wah lebih Bapak, bis sekarang Oh, 1 miliar itu kan satu bis bisa 1 miliar. Kalau ini misalnya kafe itu saya prediksi paling bangun sekitar 300-an juta. 300-an juta nanti kewajiban dari Mas Randy itu hanya membayar cash KPKN ke KPKN, membayar PNBP, pendapatan nasional bukan pajak ke KPKN, dan itu nggak mahal kok. Apalagi kalau misalkan lahan-lahannya itu kita kan bangun dari awal nih, masih kosong ya masih kosong, itu lebih murah. Bisa pengelola nanti mungkin 10 tahun bisa disepakati ulang, itu bisa. Yang pasti kita membuka peluang bisnis bagi para investor, para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Terminal Tidar. Saya ingin satu saja, bagaimana di Terminal Tidar itu seluruh asetnya itu punya nilai manfaat dan nilai guna. Jangan sampai kita punya lahan 2,3 hektar nih, semua tanahnya itu punya nilai manfaat, punya nilai ekonomi. Itu harapan saya. Dan konsepnya itu semua sudah ada gambarnya, sudah ada desainnya, sudah ada mungkin videonya juga sudah ada. Betul Bapak, dan itu untuk isinya itu sudah kita tayangkan semua di TV yang ada di ruang tunggu. Jadi setiap penumpang yang lihat TV itu pasti tahu semua nih desainnya terminal nantinya mau seperti apa, penataannya, layoutnya seperti apa. Jadi sudah ada semua dan kita promosikan itu biar semua orang tahu, syukur-syukur bisa mendoakan nanti ada menarik peluang investor buat masuk ke Terminal Tidar ya Bapak ya. Iya, ini Mas Randy. Kalau barang-barang kita tarik investasi, tak doakan rezekinya lancar. Ya. Amin. Rezekinya lancar barokah gitu kan. Siapa tahu tidak hanya menggeluti dunia bisnis di transportasi, jasa untuk menjual jasa ini. Siapa tahu kita bisnis di yang lain, mungkin di makanan. Semoga kedepannya bisa kerja sama Pak. Cuman kalau investor memang berat, kita mending ke bus dulu. Siap. Nggak masalah. Siapa tahu tak doakan rezekinya lancar ya. Amin. Nah ini paling enggak yang tadi mungkin belum di ini. Kira-kira sebenarnya visinya Santoso itu apa Mas? Ini terus terang aja nih, saya bukan. Iya. Saya nggak tahu ya. Pernah ada di buku aturan karyawan apa visi pendahulu kita, saya nggak tahu. Tapi kalau saya mungkin saya nggak muluk-muluk. Moga-moga masih ada terus saja, masih bisa melayani masyarakat terus. Soalnya kita itu kan kelihatannya Santoso, kelihatannya kecil, tapi kan ratusan agen timur, puluhan montir, ratusan kru, ratusan keluarga mereka, ribuan stakeholdernya kan banyak sekali. Kita juga ya harus kita juga terkait atau membantu industri yang terkait di situ juga, karoseri, perizinan pemerintah, bayar PNBP juga, jadi bayar lain supaya kita masih ada aja visi ke depan. Tetap eksis gitu. Mereka bagaimana tetap eksis memberikan satu pelayanan di dunia transportasi, pelayanan untuk masyarakat yang terbaik. Betul, kita gitu. usahakan gitu terus. Bagaimana caranya supaya eksis ya bertahan. Betul. Di tengah, di tengah persaingan. Di tengah persaingan. Persaingan tidak hanya sesama dengan PU, tapi mungkin dengan moda lain juga. Dengan kereta, dengan pesawat, mungkin kendaraan pribadi, travel gelap, ojol, ada kendaraan juga mungkin ajab AJP, itu kan juga bersaing juga. Itu moga-moga kalau omong kosong aja, moga-moga kalau ada unit BRT pemerintah, moga-moga ya besoknya ke depan PO lokal bisa ikut. Lebih digandeng gitu ya Mas. Kalau lebih digandeng, kemarin kita tidak tergandeng untuk yang siap. Di mana itu ya? Di Budur Kutoarjo apa ya? Oh, Transjateng Ya. Transjateng. Ini paling ya mudah-mudahan ya.
Betul. Jadi paling kan ini suka dukanya apa sih Mas kalau ngomong-ngomong? Suka dukanya jadi pengusaha gitu ya. Kalau ini kan pengusaha menghidupi in general, pengusaha in general itu aku mau ngomong kita nggak terikat waktu tapi juga jam kerjanya juga lumayan banyak ya. Jam kerjanya juga lumayan banyak, malah waktunya itu nggak tentu. Tapi kita bisa memutuskan kalau besok saya nggak mau masuk kerja, saya bisa gitu. Pengusaha kan seperti itu. Cuman walaupun kita tahu badan usaha itu kalau ditinggal memang tidak akan seefektif kalau tidak ditinggal gitu. Kalau pengusaha apalagi ya, kalau pengusaha bus, saya jujur juga bukan orang yang suka passion bus ya sebenarnya. Bukan. Cuman level kerja itu kan kita ngerjain apa yang kita nggak suka. Nomor 2 naik lagi kita ngerjain sesuai passion. Nomor 3 kita sudah bisa memelihara orang, sudah bisa untuk kebaikan orang yang stakeholder di tempat kita. Yang nomor 4 kita untuk masyarakat, kita sudah ada tanggung jawab itu kita harus jalanin, suka nggak suka gitu. Suka tidak suka nggak suka. Di mau luar, tidak mau. Betul. Di luar Santoso memang saya ada banyak pekerjaan Pak. Di luar Santoso. Apa aja nih? Kebetulan pekerjaannya sesuai yang passion saya. Saya ada grading company untuk TCG. TCG itu kartu permainan anak-anak, Pokemon, Yu-Gi-Oh, MTG kayak gitu. Ekspor impor juga mainan, juga usaha. YouTubing. YouTubing juga. Apalagi ya, graphic design. Saya juga tukang tato. Nah, itulah efek bisa dari, bikin tato juga? Bisa. Tak bikinin Bapak. Terminal tidak. Seniman ini Bapak. Nah, itu efek dari kita sudah punya tanggung jawab besar yang harus dilakukan. Badan usaha yang lainnya pun kita pilih, jadinya saya pilih yang sesuai passion aja supaya hidup itu terasa nggak terlalu terbeban ya. Betul. Soalnya kalau mau dibikin nyantai, pengusaha itu juga nyantai gitu. Cuman nanti kacau semua gitu. Jadi memang harus ada sense tanggung jawab gitu. Soalnya terikat orang banyak gitu di sini. Gitu Pak. Jadi suka dan duka itu ya Pak ya. Suka dan duka ya. Suka dan duka Pak. Sukanya juga bisa podcast sama Pak Aris di sini. Enggak, bukan gitu. Jadi ternyata ya ada sisi unik. Ternyata pemiliknya Santoso ini dia menjalankan usahanya itu bukan passionnya ya. Bukan, saya rasa sedikit sekali orang yang passion sama bus itu mungkin sedikit ya. Misalnya Basmania pun juga kita nggak bisa pungkiri ada yang ngejar AdSense. Maaf, ada yang suka naik bus gratis, mungkin. Ada yang lain-lain lah motivasi orang. Juga ada yang suka sama bus benar-benar mungkin, tapi itu berapa persen dari keseluruhan mungkin. Menarik ya. Kadang-kadang kita tidak mesti passion kita itu untuk mengelola misalkan sebuah perusahaan atau mungkin organisasi atau apapun. Passion beliau tadi di dunia seni ya. Terus kemudian tadi di dunia bisnis ekspor impor jalan juga ya. Yang bisnis kaitan dengan kartu-kartu mainan ternyata jalan juga. Jadi kita mesti nggak menjalankan satu kegiatan itu nggak mesti ya. Nggak mesti passion. Yang penting bagaimana kita bisa misalkan mungkin kita bertanggung jawab dalam sesuatu bidang, kita jalankan dengan terbaik. Passion kita juga mungkin di bidang yang lain tetap kita juga bisa eksis juga di bidang passion kita. Tadi itu Pak, menurut saya kalau kita ngerjain sesuatu sesuai passion tuh bagus lah, kita udah naik tingkat dari ngerjain sesuatu kepaksa tanpa passion gitu kan. Living paycheck by paycheck untuk paycheck demi paycheck, kita harus ngerjain sesuatu yang kita nggak suka, itu kan menderita ya. Kita bisa ngerjain sesuatu by passion, kita bisa merawat orang, kita bisa melayani masyarakat, itu aku rasa levelnya seperti itu. Kalau kita sudah ada dan dipaksa ada di usaha di bidang itu, kita harus jalankan gitu. Wajib gitu. Menarik sih, ini satu pelajaran jujur ya Pak. Ini menurut saya jujur, tanpa filter seperti itu. Tanpa ini benar-benar jujur ini dari suara hati. Ini dari suara hatinya dibuat-buat itu. Pemiliknya PO Santoso yang sudah legendaris di Magelang itu, yang legendaris di Magelang itu PO Santoso, PO Handoyo, PO Ramayana, satu lagi Mas Makmur ya.
Nanti sekali-kali nanti besok kita ajak juga ngobrol nanti dengan Pak Handoyo. Pak Han, sekali-kali ini kita ajak ngobrol, terus nanti Pak Kris ya. Pak Kris Ramayana. Kemungkinan sama sekarang kita ini. Terus ini Mas, kira-kira ini, dengan kondisi sekarang itu kan tadi Mas Reni mengatakan KPS sulit nih. Kira-kira sulitnya gimana nih kira-kira? Paling nggak buat evaluasi kami juga nanti sampaikan ke pimpinan. Betul loh Pak. Kemarin saya juga sering menerima keluhan dari beberapa PO. Handoyo pun mengeluhnya sama. Handoyo juga ngeluhkan KPS sulit ya? Iya. Itu memang sulit, soalnya gini, perizinan kan sekarang udah diubah online pelan-pelan ya Pak ya, termasuk KPS. Kalau yang KPS akap itu udah kayak 5 tahun ya, udah 5 tahun online pakai website spionan, yang AKDP 1 tahun, mulai online. AKDP ini nggak sulit, kenapa? Karena lembaganya dekat sekali dengan kita, secara lokasi. Kalau orangnya pernah ketemu itu kan sungkan ya Pak ya. Tapi kalau namanya orang nggak pernah ketemu, ngeverifikasi itu kan nggak ada sungkan-sungkannya. Nggak ada sungkan-sungkannya. Maksudnya salah sedikit nggak bisa. Jangankan salah sedikit Pak. Kita tuh kemarin pernah ada 1 unit itu 3 tahun nggak ada KPS. Padahal udah ngajukan ya? Udah ngajukan. Kita dari 2023 mengajukan. Kurang 1-2 biji. Kita ajukan terus per 2 bulan kita ajukan. 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan ditolakin terus. 2024 alasan penolakannya semua syaratnya udah bener, cuman kita ditolak karena sempat vakum setahun. Aduh, tambah mumet lagi. 2025 alasan penolakannya sempat vakum 2 tahun, dan akhirnya kita usahain bisa dikasih sama Kemenhub ya, sama Kemenhub YTH Bu Irli, YTH Bapak-bapak Pak Faza, semua YTH dan teman-teman yang ada di sana gitu. Saya bersyukur itu tapi susah itu memang. Berarti kalau zaman dulu kan kita belum ada spino kan, belum online. Fisik kan yang banyak sana. Itu lebih mudah fisik atau lebih mudah dengan online? Kalau misalnya yang online ini bisa baik ya, sistemnya baik. Soalnya juga nggak bisa kita pungkiri memang masih ada error. Jadi gambar itu kalau diupload itu sering hilang di sana. Gambar itu sering hilang. Lebih mudah yang ketemu langsung atau mudah yang online? Kalau sekarang lebih mudah yang ketemu langsung. Tapi kalau besok spionam ini tidak ada error, verifikatornya udah normal, udah oke, gampang yang online sebenarnya. Cuman kita siap atau enggak sih, itu sebenarnya juga nggak terlalu sulit sih. Mereka udah menjalankan yang susah gitu, membangun infrastruktur sistemnya gitu. Tinggal ya moga-moga verifikatornya bisa tahu kalau memverifikasi PO Bus itu pelayanan masyarakat gitu. Jangan dipersulit. Barang siapa mempersulit akan seperti itu Pak. Oke. Betul Pak. Paling kayak inilah ya, mungkin mudah-mudahan pimpinan kita dengar ya. Siap. Salah satu keluhan dari pemiliknya PO Santoso, dan sempat juga pemiliknya Handoyo juga mengeluh ke saya juga terkait dengan perizinan KPS. Kalau bisa KPS itu jangan 1 tahun. Soalnya jam itu kan nggak berubah-berubah ya. Jam itu kan ya itu jatahnya PO seperti itu, sudah ditentukan kuota untuk PO yang bisa masuk di daerah itu seperti itu. Kalau bisa jangan 1 tahun. Kalau kira-kira berapa tahun? Setengah tahun nggak apa-apa. Soalnya unit itu kan berubah-berubah. Setengah tahun kira nggak apa-apa setengah tahun. KPS itu lebih baik harga KPS-nya atau biaya PNBP atau biaya KPS-nya ditingkatin 2 kali lipat, KPS-nya 2 tahun mungkin. Jadi energi dari PO itu bisa untuk mengatasi masalah yang terjadi di PO, bukan untuk memikirkan KPS. Jangan 1 tahun ya. Kalau bisa mungkin KPS-nya berlakunya paling nggak 2 tahun ya. Iya. Syukur-syukur 5 tahun ya. Syukur-syukur Pak. Karena yang namanya kebijakan kan berubah-ubah. Berubah-ubah. Ya. Dulu yang namanya SIM masih 5 tahun ya. Masih 5 tahun. Enggak berubah-ubah, semuanya itu berubah-ubah. KTP ya yang sekarang KTP itu kan dulu enggak, yang ini kan wujud fisiknya itu kan dulu kan berubah-ubah, hanya berlakunya dulu 5 tahun lah. Sekarang kan selamanya itu. Itu pasti ya tergantung ini ya, tergantung keputusan pemerintah, keputusan pimpinan. Kita dukung lah pokoknya. Jadi paling nggak sekarang dengan adanya mungkin salah satu keluhan seperti ini, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pimpinan-pimpinan kita. Siap. Terkait dengan perizinan terutama di KPS spionam ini,
bagaimana nanti supaya lebih mudah semuanya. Betul. Terutama di verifikasinya ya. Iya. Di verifikasinya, karena saya sering dengar keluhan KPS aku ngurus strategi gitu. Susah. Memang agak sulit. Ya kita jangan sampai kita menghambat bisnis dari ini. Siap toh juga tujuannya untuk pelayanan masyarakat. Tujuan pelayanan untuk masyarakat itu saja sih. Jadi yang menarik sih ini paling enggak kita banyak belajar dari Mas Randy ini. Betul. Tapi paling enggak juga kita kan belum minta tanggapan Mas. Kita belajar Pak. Tanggapan tentang terminal tidar juga Mas Faris tanya Mas. Nah, siap, betul Pak. Nah, ini kan kondisi terminal tidar sudah baru ya Kak ya? Ya, betul sekali. Siap. Mohon izin Mas Randy, terkait tanggapan Mas Randy sendiri terkait terminal tidar saat ini yang sudah ada revitalisasi sudah bagus seperti ini, tanggapannya seperti apa Mas? Dari sektor pengusaha. Dari sisi pengusaha kira-kira seperti apa? Pasti seneng ya. Jawaban singkat karena kalau semakin banyak orang mau dan merasa nyaman naik bis, industri bis juga makin berkembang di Magelang gitu. Kalau dari perubahan yang ada di sini banyak sekali, banyak betul. Dari tahun 2015 tadi sudah disebutkan juga, cuman ada terminal, gitu. Cuman ada terminal sama warung nyampur di situ. Sekarang kan sudah ada bagian kantin khusus. Itu aja sekelas kayak objek wisata yang sesuai tadi kita omongkan ya Pak. Ada visi misi Bapak yang mau bangun banyak hal di sini. Bakal ada kafe, ada pojok karaoke tadi. Ruang tunggu AC ya Pak? Enggak AC tapi dingin. Masih cukup dingin. AC tapi dingin. Kelihatannya kayak AC soalnya. Nggak AC tapi kalau Magelang itu dingin sih ya. Ya, dan ditambah lagi kondisi ruangannya kan atapnya tinggi Pak. Ruang tunggu nyaman. Juga konstruksinya juga menganjurkan minim calo ya. Kayak penumpang itu turun itu nggak di betul. Gitu. Itu kan kurang nyaman ya mungkin. Betul. Ya jadi konsepnya kalau di terminal tidar kan kita deket kan. Jadi antara agen langsung ketemu penumpang gitu. Ruang tunggu, area keberangkatan. Sudah tertata banget. Iya. Tertata banget. Dan untuk menghibur paling atau melengkapi ini di belakang Mas ini juga ada kursi pijat. Wah iya. Ada kursi pijat. Kursi pijatnya ada. Kalau orang yang kehabisan uang sudah ada ATM. ATM-nya ini BNI tapi bisa untuk kalau memang benar-benar nggak ada uang ya dipijet dewe ya Pak. Pijet dewe. Waduh, besok suwi. Besok naik Santoso wae. Jadi paling enggak kita berusaha memberikan satu kenyamanan yang lebih ya untuk mitra darat atau mungkin untuk konsumen penumpang, terutama di area Magelang. Kalau naik bis nggak usah nunggu di jalan atau di mana, langsung aja ke terminal tidar. Itu salah satu kesulitannya memang itu. Saya pernah posting video di YT, ada orang yang tanya, Pak kalau dari Weleri bisa nggak? Yang jawab penumpang, bisa Pak ngadem di jalan. Iya, ada yang jawab kayak gitu Pak. Kan kebangetan itu. Industri paling susah itu. Transportasi bis, mungkin pabrik susah, APK itu susah. Aplikasi kayak Gojek, Tokopedia, ini wah industri bis susah betul. Nah, mohon izin Pak, ini saya menarik nih Pak, terkait tadi disampaikan digitalisasi nih Pak. Sekarang kan eranya sudah digitalisasi ya Mas Randy ya. Nah, apakah dari PO Santoso ini sudah ada tiket online-nya Mas? Tiket online itu maksudnya penumpang bisa beli online tiket Santoso. Bisa beli online bisa. Oh bisa sekarang. Aku pikir kalau kayak di terminal ada kayak e-tiket yang bisa untuk nge-scan. Itu kita cuma di Pulau Gebang baruan. Ini mau tak terapin nanti di sini. Itu tapi nanti tak terapin itu nanti. Next, semoga secepatnya ya. Kalau terapin itu sistemnya seperti apa? Kayak scan gitu ya? Ya, jadi nanti konsep pemerintah yang dikembangkan sekarang digitalisasi penumpang. Kalau di kereta api itu kan satu sistem. Iya. Jadi mereka itu menekankan satu pengelola hanya PT KAI ya. Mereka untuk tiketingnya, untuk misalkan masuk ke ruang tunggunya, mereka kan wajib scan itu nanti. Sekarang kan mereka udah pakai face ini ya, face recognition gitu kan. Itu kalau di kereta api. Karena pengelolanya hanya satu, PT KAI doang, gampang gitu ya. Nah kalau di bis ini kan pengelolanya banyak, penyediaannya banyak gitu ya. Nah ini PR kami ini bagaimana membuat satu sistem yang bisa menghubungkan semua PO ini
semua PU ini bisa kita hubungkan, terus kemudian kita semacam apa nih ya, bukan katalisator sih. Mungkin ya, tersier ya Pak ya, mungkin itu jadi yang paling belakangan isinya itu mungkin seperti itu. Tapi nanti akan kita buat satu sistem digitalisasi, semua database terkait dengan penumpang pun nanti akan masuk di sistem kita. Karena ada kewajiban dari pemerintah ini, saya juga diberi. Oh iya. Jadi kewajibannya apa Pak itu? Kita itu nanti diberikan kewajiban untuk mendata jumlah penumpang dan lain-lainnya, termasuk ininya itu kita harus ada datanya seperti itu. Ke depan di terminal pun akan kita buat seperti itu. Sudah kita pikirkan sih Mas, konsepnya sudah ada. Tinggal nanti tunggu launchingnya aja ya. Jadi saya ingin membuat satu sistem benar-benar yang bagus di terminal. Nanti kita tunggu tanggal mainnya aja lah untuk digitalisasi di terminal Tidar seperti apa. Tapi ya ini aja, yang pasti kita selalu melangkah, tadi prinsip saya, bagaimana terminal Tidar itu menjadi satu terminal yang modern, itu nanti dengan memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, itu saja. Tapi nanti tetap kita bertahap, step by step, semua akan kita laksanakan. Mungkin nanti kalau ketemu lagi dengan Mas Randy 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pasti nanti ada yang berubah lagi. Ada berubah lagi. Kapan-kapan kita undang lagi untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di terminal Tidar. Nanti kita minta saran juga masukan dari Mas Randy. Syukur-syukur Mas Randy nanti juga berkenan nanti jadi investor ya. Waduh. Amin. Siapa Pak? Bukan tingkatan saya. Enggak lah, kita nggak usah. Saya yakin bisa gitu ya. Saya ingat zaman dulu saya tahunan, saya kan sekolahnya dulu di Bekasi. Itu kalau pulang dari dari asrama dulu pulang liburan, ya naiknya berangkatnya ke sana naik Santoso. Wah, luar biasa. Dulu kalau pas zaman saya ngelaju juga pakainya pakai Santoso. Kalau nggak Santoso, Sumber Alam dulu saya itu. Nah ini sekarang karena tegasnya sudah dekat. Besok kalau podcast sama Oman, dulu saya naiknya Handoyo. Enggak, naik zaman dulu saya Santoso. Handoyo akhir-akhir nih ke Jakarta kemarin pernah sempat sleeper bus. Sleeper ya. Coba kayaknya Santoso kalau barangkali bisa mengembangkan bis sleeper, kayaknya menarik itu. Rame terus ya di situ ya. Di sini rame terus ya sleepernya. Bis sleeper tuh sekarang masyarakat kan pengennya mereka itu tidak hanya tidak hanya sekedar, mereka butuh pelayanan terbaik nih. Yeah. Kayaknya bis sleeper itu justru banyak jual pengalaman juga ya. Handoyo, terus kemudian Rosalia Indah, Sinar Jaya, Agra Mas. Penumpangnya penuh Mas. Penuh semuanya. Penuh. Barangkali mungkin ya bukan ini masnya paling enggak. Mungkin ke depan. Next mungkin mudah-mudahan Santoso juga hadir di terminal Tidar dengan sleeper bus. Betul. Mudah-mudahan ya. Siapa tahu 1 tahun lagi. Betul. 1 tahun lagi hadir di terminal Tidar dengan sleeper bus ya. Betul. Kita tunggu aja nanti mungkin para Santoso mania termasuk para masyarakat juga pasti itu tadi, masyarakat mereka kadang-kadang pengen pelayanan yang terbaik. Iya. Ini kayaknya PR kita benar-benar. Saya pun juga di terminal Tidar bagaimana bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kita buat senyaman mungkin ya. Siap Bapak. Ini Mas Faris sama Mas Aryo, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Kita sejarahnya Santoso udah. Dulu ternyata ada PU Kresna yang berkembang dari Kencana, Sumber Alam, Santoso. Terus ternyata kita udah tahu sejarahnya. Terus kemudian kita sudah kulik nih, hobinya ternyata pemiliknya Santoso ini hobinya macam-macam. Bisnis yang dijalani sesuai passionnya itu ternyata ahli tato juga ternyata. Ini yang enggak ini. Makanya tatonya banyak ini. Nah ini masih ada pertanyaan Mas Aryo, Mas Faris? Izin Bapak. Terkait keselamatan dan pengawasan Bapak, yang ingin saya tanyakan ke Mas Randy, apakah sebelum kru bis itu berangkat, apakah dari perusahaan atau Santoso itu apakah sudah ada briefing terkait apakah memastikan bahwasanya SIM pengemudi itu aktif dan surat-surat dari bis itu sudah benar-benar dibawakan di armadanya? Pasti Mas Randy. Pasti. Dari semua sisi.
kesehatan, SIM, surat-surat udah ada di dalam bus, apalagi kita juga untuk yang para pengguna Santoso mungkin tahunya Santoso Ankle ya, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak, soalnya kita ada langsir, sopir langsir atau sopir kedua, cuman kita di titik tertentu. Jadi kita dari rute A ke rute B satu sopir, rute B ke rute A satu sopir, A ke rute C sopir yang berbeda seperti itu. Jadi stamina sopir juga kita perhatikan juga gitu. Aman banget di sini. Boleh dibilang kru yang udah di Santoso itu kan udah lama sekali ada di Santoso jadinya. Jam terbangnya tinggi ya. Jam terbangnya luar biasa. Udah nggak main-main, dipasrahi aset mahal gitu. Mungkin ada yang kru PO yang baru jalannya ugal-ugalan mungkin ada, tapi kita nggak seperti itu. Siap. Berarti emang pengawasannya luar biasa. Pasti, sudah pasti itu. Pokoknya berarti PO Santoso semuanya like jalan ya. Siap, aman, pasti, sudah pasti, dipastikan pasti. dari perusahaan. Care. Ini kan dua-duanya penguji nih. Iya. Betul. Oh iya. Ini kan dua-duanya penguji. Ini beneran nggak? Semuanya like jalan nggak? Nah beneran? ini sekedar cerita ya Kak ya. Nah. Dari PO Santoso ini sebenarnya saya juga salut ini Pak. PO Santoso itu kok tertib. Sejauh ini kami ngecek rata-rata tertib ya Kak ya. Tertib banget. Tertib administrasi Administrasi teknisnya juga tertib. bagus Bapak. Syukurlah Pak. Syukurlah. Dan pengalaman saya Bapak, dulu tuh kan saya di pengujian di Kota Magelang Pak. Dulu tuh setiap armada bus Santoso itu kalau kir di Kota Magelang itu saya selalu ketemu dengan namanya Om Sekwan. Nah, Oh Bapak juga di sub ya? siap, saya dulunya di Disub Kota saya Magelang. Oh di sub. Iya. Pak Kartika. Pak Kartika almarhum sekarang ya. Dulu saya kalau di pengujian tuh selalu ketemu. Sebelum habis masa uji kirnya, armada PO Santoso itu pasti sudah dikirkan dulu Bapak. Iya, seperti itu Bapak. Jadi nggak sampai telat-telat. Paling enggak ini bisa kita menginformasikan ke mitra darat ya, termasuk ke para penumpang semuanya. Ini bahwa seluruh bis PO Santoso semuanya like jalan. Karena kalau dari pemerintah begitu terutama kirnya itu sudah habis pasti kita tilang. Oh iya. Pasti kita tilang. Paling ketat kir. Paling ketat itu di kir. paling Begitu ini pasti kita tilang karena tanggung jawab kita ini di pengawasan. Betul. Saya karena kalau kita nggak kita tilang itu pasti misalkan ada, iya kalau nggak ada masalah. Kalau ada masalah, misalkan ini kendaraan berasal dari sini ada masalah gitu, saya pun pasti terkeret-keret. Karena kan ada kewajiban dari pemerintah, kepala terminal itu memastikan seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan itu benar-benar layak. Jadi sekarang alhamdulillah paling nggak PO Santoso benar-benar layak jalan. Dari sisi keselamatan, it's okay. Jadi para penumpang Magelang terutama kalau yang menggunakan PO Santoso atau mungkin ya jangan khawatir. Ini satu PO yang benar-benar dia menjalankan, dia memperhatikan dari sisi layak jalannya, sisi keselamatan. Paling utama itu. Kalau tidak salah di PO Santoso itu ada tagline-nya Bapak. Ya Mas ya? Nah, di body base-nya itu kayaknya ada tagline-nya Santoso apa Mas? Kalau boleh tahu. Kalau sekarang melegenda dan tetap terpercaya. Itu Bapak. Melegenda dan tetap terpercaya Bapak. Iya. Nah. Kalau melegenda saya percaya. Melegenda dan tetap terpercaya. Melegenda dia udah dari 69. Siap Bapak. Itu suatu perjalanan panjang. Kalau orang bisnis itu bertahan sampai ke generasi keempat, itu luar biasa. Makasih Pak. Luar biasa. Itu bisnis bisa bertahan sampai generasi keempat, itu luar biasa. Iya. Mudah-mudahan kebangkitan itu masih di generasi keempat. Moga-moga Pak, moga-moga. Kita jalan. Kayaknya menarik juga mereka menjalankan bisnis yang angkutan ini juga ya. Oh iya, yang paket itu ya Bapak. Santoso Teguh Sakti. Sakti. Santoso Teguh Sakti. Itu apa, yang Mas? warna kuning itu adalah ekspedisi kargo ya. Oh kargo. Cuman kita target marketnya bukan di platform online seperti Si Cepat, seperti yang lain-lain. Mungkin kita di company yang mengirim secara bulk, secara banyak gitu. Contohnya apa sih bisnisnya itu kayak apa? Aku kira biar masyarakat juga tahu paket ya. Marketin barang gitu ya. Marketin barang. Tapi nggak seperti Si Cepat, nggak seperti enggak. Ya kita lebih fokus ke yang muatan besar. Ya, jumlahnya langsung banyak gitu. Iya. Misalkan aku punya barang 1 kontainer gitu ya. Itu bisa menggunakan satu. Bisa. Oke. Kita ada promo itu 1.000 per kilo kalau nggak salah sekarang.
1.000 per kilo. Murah nggak sih? Atau aku salah ya? 1.000 per kilo deh kalau nggak salah. Tapi memang harus banyak ya. Satu kontainer? Kontainer misalkan nih dikalikan. Misalkan aku ngirim barang ke Papua gitu ya. Ngirim ke bawang ke Papua itu satu kontainer. Saya bisa menggunakan STS ya? Bisa, dicoba sendiri aja Pak. Nanti di agen STS paket Santoso Teguh Sakti, PT Santoso Teguh Sakti terdekat gitu. Berarti naik kontak Mas Randy langsung juga bisa ya? Bisa. Boleh, kapan-kapan kita coba ya? Siap. Ngirim apa Pak ke Papua Pak? Ada. Ada lah nanti. Kalau itu saya ada lah nanti. Ini kadang-kadang saya ngirim barang kadang-kadang satu kontainer, 2 kontainer gitu. Siap. Kalau kerdusan pakai punya kita juga bisa yang bus. Wah, barang-barang kita bukan nggak ada yang kerdusan. Terlalu besar ya? Barangnya terlalu besar ya? Gede. Nanti paling satu kontainer, 2 kontainer. Orang-orang terminal kalau mau kirim paket lewat bus bisa titip tempat kita. Murah. Gratis. Ya enggak lah. Bisnis gitu ya. Bisnis. Enggak ada gitu kan. Bisnisnya adalah bisnis gitu aja. Menarik sih. Pernah kita Bapak ngirim paket itu yang dulu dipaketkan ke exit tol kalau nggak salah di daerah Tegal gitu ya. Tegal itu Bapak ya. Kita lewat pakai Santoso. Iya. Oke. Jadi ternyata bisnisnya nggak hanya melayani penumpang, nggak melayani orang, tetapi sekarang juga kaitan dengan barangnya. Menarik sih. Ini bagian jadi ini kayaknya perlu pengembangan usaha gitu. Oh ya sih Bapak, ini berhubung waktu juga sudah lumayan panjang, mungkin sebagai close statement saja Mas Randy. Harapan kedepannya, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman Bismania ataupun para calon penumpang nantinya dengan adanya PO Santoso itu seperti apa Mas? Semoga kita masih bisa melayani Bapak Ibu terus, kita besar karena Bapak Ibu. Jangan membenci Santoso, terus cintailah kita mau berikan yang terbaik. Untuk Bismania, semoga motivasi kita mencintai bus juga selalu bus yang utama gitu ya, kesukaan kita kepada bus yang utama. Untuk penonton mungkin jangan lupa di subscribe channel di Terminal Tidar Magelang. Siap. Dan juga channel ini Randy Santoso Official. Oke, jangan lupa nih teman-teman mitra darat subscribe di channelnya Mas Randy Santoso. Dan juga channel Terminal Tidar Magelang. Oke, sip. Siap, mungkin itu dari kami saat ini dari podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami menemani di podcast hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Faris Dan saya Aryo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.